Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun, di era modern saat ini, banyak tantangan yang dihadapi generasi muda. Mulai dari kurangnya toleransi, penyebaran hoaks, rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga menurunnya semangat belajar. Padahal, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Menurut kalian, apa sih arti mencintai Indonesia itu? Banyak orang berpikir mencintai Indonesia harus dengan hal yang besar. Padahal, nasionalisme bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Seperti menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, dan saling membantu. Juga menggunakan media sosial dengan bijak, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan bangsa. Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 6 mahasiswa sedang berkumpul setelah jam mata kuliah selesai untuk mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman, minggu depan kita harus presentasi tentang keberagaman Indonesia kan? Kita sudah menentukan topiknya belum sih? Belum, menurutku kita bahas budaya daerah saja. Kalau menurutku lebih menarik membahas makanan khas daerah. Makanan khas daerahmu kurang terkenal dibanding daerahku. Loh, kenapa bilang gitu? Setiap daerah kan punya keunikannya masing-masing. Benar, tidak seharusnya kita membanding-bandingkan budaya antar daerah karena daerah memiliki ciri khas yang menjadi kekayaan bangsa. Kalau semua budaya dianggap penting, kita bisa saling belajar dan menghargai satu sama lainnya. Iya juga ya, tadi aku hanya bercanda. Tapi ternyata bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Maaf ya, Cak. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kita memahami bahwa semua budaya memiliki nilai yang sama. Sikap saling menghargai seperti ini penting untuk menjaga persatuan Indonesia. Karena walaupun kita berbeda suku, bahasa, maupun budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Itulah makna sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Setelah menyelesaikan bagian presentasi tentang keberagaman dan persatuan, ke-6 siswa melanjutkan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital. Syukurlah kita bisa menyelesaikan bagian dari keberagaman dan persatuan. Iya, untungnya kita bisa saling mengerti dan menghargai pendapat masing-masing. Teman-teman, aku baru dapat pesan di grup. Katanya ada mahasiswa dari universitas lain yang memilih budaya daerah tertentu. Hah? Serius? Dari mana informasinya? Aku tidak tahu, tadi langsung muncul di grup. Jangan langsung percaya, bisa saja itu hoax atau informasi yang belum jelas keberadaannya. Teman-teman pun mulai menyadari bahwa informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar dan perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarkan. Nah, ini juga penting. Persatuan bangsa bisa terganggu kalau kita mudah percaya berita yang belum tentu benar. Oh, sekarang aku paham. Sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, ya kan? Betul. Tapi mencintai Indonesia tidak hanya cukup dengan menyebarkan hoax loh. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Banyak, salah satunya kita bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Benar, karena pada dasarnya percuma kalau kita berbicara tentang cinta tanah air, tetapi lingkungan di sekitar kita tidak kita jaga. Ke-6 siswa pun sepakat bahwa menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan peduli terhadap lingkungan merupakan bentuk nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi tentang pentingnya menjaga persatuan dan bijak menggunakan media sosial, ke-6 siswa berjalan menuju area open space sekolah. Coba lihat, banyak banget nih sampah berserakan. Wah, banyak sekali sampah berserakan. Mungkin tadi ada kegiatan. Biarkan saja, nanti juga ada petugas kebersihan yang membersihkannya. Jangan begitu, Nadia. Kenapa? Memangnya salah ya kalau aku bilang begitu? Kalau ada tugas kebersihan, kenapa harus kita yang membersihkannya? Tidak. Mendengar pendapat Lida, teman-temannya mencoba memberikan pemahaman tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas petugas kebersihan, melainkan kita sebagai warga kampus dan warga negara yang baik, kita juga memiliki tanggung jawab untuk itu. Nah, aku setuju dengan itu, karena lingkungan yang bersih membuat semua orang nyaman. Selain itu juga, gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Ayo. Ke-6 siswa kemudian bekerja sama memungut sampah dan membersihkan area open space kampus. Ternyata kalau dilakukan bersama-sama tidak terasa berat ya?
Nah, itulah manfaat gotong royong. Pekerjaan cepat selesai dan hubungan pertemanan jadi lebih baik. Nah, nilai seperti inilah yang harus kita jaga sebagai generasi muda. Setelah lingkungan kembali bersih, mereka merasa senang karena telah menunjukkan sikap peduli lingkungan dan semangat gotong royong sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Setelah selesai membersihkan lingkungan kampus, keenam siswa beristirahat sejenak sambil menikmati suasana lingkungan yang kini terlihat bersih dan nyaman. Capek juga ya, tapi senang melihat lingkungan jadi bersih seperti ini. Iya, ternyata menjaga lingkungan adalah bentuk cinta tanah air yang bisa kita lakukan setiap harinya. Hari ini kita sudah belajar banyak, mulai dari menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, sampai gotong royong. Semua itu penting untuk Indonesia saat ini. Tapi bagaimana dengan Indonesia di masa depan? Nah, masa depan Indonesia itu ada di tangan generasi muda seperti kita ini. Kalau dipikir-pikir, menjadi generasi muda itu tanggung jawabnya besar juga ya. Benar, kadang aku masih suka menunda belajar dan lebih memilih untuk bermain. Aku juga pernah begitu, padahal belajar adalah kewajiban kita sebagai mahasiswa. Tahukah kalian bahwa belajar juga merupakan salah satu bentuk bela negara loh? Hah, serius? Bukankah bela negara identik dengan tentara atau militer? Tidak selalu itu, bela negara bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai mahasiswa, cara kita untuk membela negara adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengembangkan kemampuan diri. Karena suatu saat nanti kita akan menjadi generasi yang memimpin dan membangun bangsa kita. Jadi kalau kita rajin belajar, itu juga bentuk kontribusi untuk bangsa. Tentu saja, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan juga berkarakter. Bayangkan jika generasi muda malas belajar, akan sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Sekarang aku mengerti, mencintai Indonesia bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Betul, prestasi yang kita raih nantinya juga bisa mengharumkan nama bangsa. Karena itu, mulai sekarang kita harus lebih disiplin dan semangat untuk belajar. Aku setuju. Mari kita berusaha menjadi generasi yang membanggakan Indonesia. Menghargai perbedaan, Menjaga persatuan, Bijak menggunakan media sosial, peduli terhadap lingkungan, Mengutamakan gotong royong, belajar sungguh-sungguh untuk masa depan bangsa. Dengan saling menghargai, kita dapat hidup rukun dalam keberagaman. dengan menggunakan media sosial yang bijak, kita dapat mencegah penyebaran hoaks dan menjaga persatuan. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, Indonesia akan menjadi lebih kuat. jika setiap generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin maju dan kuat. Semua bersama-sama, kami generasi muda Indonesia. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kami siap menjaga persatuan bangsa. Kami siap membangun Indonesia. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pancasila dalam tindakan, Indonesia maju di masa depan.